Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Sifat-sifat, universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, permanen atau kekal, unsur-unsur, keistimewaan, privilege, klaim-klaim, kuasa, power, kekebalan immunity. Fungsi HAM, membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, memperluas kepentingan. Tujuan HAM, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pelanggaran HAM di Indonesia, penyebab pelanggaran HAM, faktor internal, sikap egoisme, tingkat kesadaran, sikap tidak toleran, faktor eksternal, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindar. Kasus pelanggaran HAM ringan, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Pelanggaran HAM berat, kejahatan genosida, contohnya, membunuh anggota kelompok, kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut Philippus M. Hujon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya.